pendengar, saya adalah guru SMPN 1 Warung Kiara, mengajar IPA dan Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada siswa-siswi baru SMPN 1 Warung Kiara. Selamat datang di keluarga besar SMPN 1 Warung Kiara. Yang sekarang kalian sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terakhir pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Materi tersebut adalah tentang pembelajaran efektif. Jadi, tak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai. Check it out. Oke, belajar efektif. Kita mulai dari sebuah kutipan dari tokoh pendidikan terkenal, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi, kalian tumbuh dari mulai TK, masuk SD, kelas 1 sampai kelas 6, dan sekarang masuk ke jenjang SMP, itu tumbuh dengan sendirinya. Kami sebagai seorang guru merawat dan menuntun kalian ke arah jalan yang benar sehingga kalian mampu belajar dan menjadi sekarang ini berilmu dan bisa mengamalkan ilmu tersebut. Tentu saja kewajiban kalian adalah belajar. Tapi bagaimanakah cara belajar yang efektif sehingga kalian mampu menerapkan atau mendapatkan ilmu yang sangat berguna dengan mudah dan juga benar? Oke, oleh karena itu di sini saya akan memberitahu nih tips-tips belajar yang benar dan efektif. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah belajar kelompok. Kenapa kita harus belajar kelompok? Yang pertama tentu saja lebih menyenangkan. Kalian bisa belajar bersama teman-teman, bercanda gurau, dan tentu saja membahas materi-materi yang susah, sehingga dengan bersama-sama akan lebih menyenangkan dan juga lebih mudah. Selanjutnya, saling membantu. Jika ada teman kalian kesulitan dalam pelajaran, jika kalian belajar kelompok, maka kalian akan saling bekerja sama. Begitupun jika kalian kesusahan, maka minta tolonglah kepada temanmu yang bisa, sehingga kamu bisa mengerjakannya. Oke, yang selanjutnya adalah bekerja sama. Apabila ibu guru atau bapak guru memberi kalian tugas yang sangat sulit, belajar kelompoklah sehingga kalian bisa bekerja sama untuk mengerjakan soal sulit tersebut, sehingga kalian bisa mencari jalan keluarnya dan bisa mengerjakan soal tersebut. Karena dengan beragam pikiran, kalian bisa membentuk sebuah ide sehingga kalian bisa menjawab semua pertanyaan yang susah. Dan yang selanjutnya adalah sharing. Jika kalian mendapatkan ilmu yang baru yang belum diketahui oleh teman-teman kalian, saling berbagilah atau sharing. Dan insya Allah dengan saling berbagi, kalian akan mendapatkan pengetahuan yang baru dari temanmu. Yang kedua adalah rajin membuat catatan. Untuk apa sih kita membuat catatan? Yang tentu saja adalah mencatat bagian-bagian penting dalam sebuah pematerian. Kita tidak bisa mencatat semua hal-hal yang guru ucapkan kepada kita. Oleh karena itu, catatlah hal-hal yang penting bagi kita yang akan keluar dalam ulangan. Selanjutnya, bahan belajar di rumah. Nah, dari hasil catatan kalian tersebut, belajarlah di rumah dari catatan tersebut. Dan selanjutnya adalah jangan membuat catatan contekan. Ingat, kalian mencatat, jangan membuat catatan contekan karena itu dilarang. Membuatlah catatan yang perlu saja. Dan selanjutnya adalah membuat perencanaan yang baik atau planning. Tentu saja setiap pelajaran mempunyai jadwalnya masing-masing. Tugas kalian adalah membuat jadwal belajar yang baik, sehingga kalian bisa mengatur jadwal belajar kalian, harus belajar apa dan harus mengerjakan apa, sehingga kalian tidak bingung saat melakukannya. Selanjutnya adalah tidak melakukan SKS. Nah, ini nih yang sering terjadi di kehidupan siswa zaman sekarang, yaitu SKS. Apa itu SKS? Yaitu sistem kebut semalam. Nah, itu dilarang sekali ya teman-teman. Sistem kebut semalam itu adalah kalian belajar hanya saat ulangan saja. Nah, itu sangat dilarang ya teman-teman. Jadi kalau bisa kalian belajar itu saat merangkum di sekolah dan pulang. Selanjutnya kalian belajar atau mengulang lagi di rumah. Selanjutnya adalah atur jadwal mengerjakan tugas. Apabila kalian dikasih tugas oleh guru, jangan sampai melalaikannya ataupun menanti-nantikannya, karena
itu sangat dilarang, karena rasa malas akan sering muncul jika kalian menanti-nantikan mengerjakan tugas. Oleh karena itu, aturlah jadwal mengerjakan tugas sebaik mungkin, dan kalau bisa apabila kalian dikasih tugas langsung mengerjakan di rumah. Oke. Yang selanjutnya adalah disiplin dalam belajar. Belajar tepat waktu dan jangan malas, apalagi bermain game ataupun melakukan hal-hal yang lain. Jadi kalian harus menentukan sesuatu itu pada tempatnya. Pada saat kalian belajar, kalian harus belajar dan jangan bermalas-malasan. Oke, selanjutnya adalah makan, ibadah, mandi tepat waktu. Selain belajar, kalian juga harus mengerjakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kalian itu dengan tepat waktu, sehingga kalian akan hidup disiplin, membiasakan hidup disiplin sepanjang waktu. Selanjutnya adalah selalu mengerjakan tugas online. Nah, sekarang kita berada dalam suasana belajar daring. Oleh karena itu, kalian harus atau wajib mengerjakan tugas online dari guru. Apapun itu, sesusah apapun itu, kalian harus mengerjakannya, karena itu adalah bahan nilai kalian dan kalian bisa belajar dari situ. Oke. Selanjutnya adalah mengisi absensi tepat waktu. Itu sangat penting karena kehadiran kalian sangat menentukan kelulusan kalian. Jadi kalian harus mengisi absensi tepat waktu. Selanjutnya adalah menjadi aktif, bertanya dan ditanya. Nah, seringkali kita apabila ditanya oleh guru itu merasa malu dan tidak ingin menjawab. Nah, itu sangat melarang ya teman-teman. Kalau bisa kalian itu jangan malu-malu apabila ditanya oleh guru ataupun bertanya. Karena apa? Jika kalian kesulitan, kalian harus bertanya sehingga kalian tahu jawabannya. Jangan takut karena semua belajar. Guru tidak akan memarahi kalian. Guru akan senang pada kalian saat kalian bertanya pada mereka. Jadi camkan ya teman-teman. Pokoknya kalian harus aktif bertanya apabila kalian merasa bingung ataupun ada yang tidak mengerti. Selanjutnya adalah belajar dengan serius dan tekun. Orang yang sukses itu bekerja keras. Orang yang bermalas-malasan itu jarang sekali menjadi orang yang sukses. Jadi belajarlah dengan serius. Belajarlah jika ada waktu luang. Jika kalian ada waktu luang, sebaiknya kalian belajar. Jika kalian merasa kekurangan ataupun belum mengerti dalam materi tertentu, sehingga kalian bisa menjadi juara di kelas. Oke. Selanjutnya adalah jika sudah paham, kerjakanlah latihan soal. Jika kalian memahami seluruh materi yang kalian baca, ujikanlah dengan mengerjakan soal latihan, sehingga pada saat ulangan kalian mudah mengerjakannya. Ini adalah pada saat belajar harus fokus. Jika kalian belajar, belajarlah, jangan terganggu oleh hal apapun. Hal-hal di luar pembelajaran itu kalian harus dihilangkan. Jadi pada saat belajar, fokuslah untuk belajar, sehingga ilmu yang kalian dapat itu bisa didapatkan secara maksimal. Selanjutnya adalah jujur dalam mengerjakan ujian dan tugas. Bekerja keras atas hasil sendiri, apapun itu, hasil kalian sendiri itu sangat memuaskan. Dan lebih baik lagi, jika nilai kalian bagus hasil sendiri daripada nilai jelek hasil mencetak. Selanjutnya adalah niat dengan sungguh-sungguh. Berniat belajar sungguh-sungguh hingga menjadi orang yang sukses, karena segala sesuatu dimulai dari niat. Jika kalian niat belajar, insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang baik. Jika kalian tidak berniat, maka kalian akan jauh dari yang namanya fokus dalam belajar. Oke, semua materi sudah saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sejatinya kalian adalah siswa-siswi berkewajiban untuk belajar, dan bagaimana kalian bisa belajar dengan efektif sehingga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita tutup dengan pantun. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di kota baru. Kuucapkan terima kasih atas semua perhatianmu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.